Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yayu Ulandari, kelas 6H, Prodi PPKN. Di sini saya akan mengumpulkan atau mempresentasikan terkait dengan tugas yang akan saya bahas, yaitu mengenai upaya hukum penyelesaian sengketa pajak. Tapi sebelum itu, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik beserta hidayahnya sehingga terkhususnya saya bisa mengumpulkan atau melaksanakan atau bisa mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan, yaitu di sini saya akan membahas tentang upaya hukum penyelesaian sengketa pajak. Baiklah, dan tak lupa pula untuk yang kedua kalinya, marilah kita haturkan sholawat beserta salam kepada junjungan alam, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, di sini saya langsung mulai saja untuk mempresentasikan atau mengumpulkan terkait tentang tugas yang akan saya bahas, yaitu mengenai upaya hukum penyelesaian sengketa pajak. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tentang pengertian sengketa pajak. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Lembaga Peradilan Pajak mendefinisikan bahwa sengketa pajak itu adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Sengketa pajak adalah perselisihan antara wajib pajak, pemotong pajak atau pemungut pajak dan penanggung pajak dengan pejabat pajak terkait penerapan Undang-Undang Perpajakan. Nah, jadi sengketa pajak ini mencakup banding atau gugatan yang diajukan ke pengadilan pajak atas keputusan pejabat pajak. Sengketa pajak itu terdiri dari dua, yaitu sengketa formal dan sengketa material. Sengketa formal ini terjadi karena ketidakpatuhan terhadap prosedur atau tata cara perpajakan. Nah, begitupun dengan sengketa material, yaitu terjadi karena perbedaan perhitungan jumlah pajak terutang, kelebihan pajak atau kekurangan pajak, adapun penyebab dari sengketa pajak ini adalah perbedaan dasar hukum yang digunakan, perbedaan persepsi terhadap hukum, dan perselisihan mengenai transaksi tertentu. Nah, menurut Muhammad Jafar Saidi, bahwa sengketa pajak ini timbul karena dua hal utama, yaitu tidak melakukan perbuatan hukum sesuai norma pajak, melakukan perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan norma pajak. Dan adapun pihak-pihak yang terkait, yaitu diantaranya wajib pajak, misalnya tidak menyampaikan SPT tepat waktu atau tidak melunasi pajak. Pemotongan atau yang kedua ialah pemotongan atau pemungutan pajak, yang dimana misalnya tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut ke kas negara atau salah menerapkan tarif pajak. Selanjutnya yaitu mengenai waktu dan tempat penyelesaian sengketa pajak, yaitu pada saat keberatan atau pembatalan keputusan. Yang pertama, keberatan diajukan kepada fiskus, yang dimana keputusan ini diambil oleh fiskus sendiri sehingga peluang mendapatkan keadilan itu lebih kecil. Dan yang kedua ialah pembatalan keputusan, yang dimana wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan keputusan pajak yang dianggap merugikan. Dan yang ketiga ialah pada saat gugatan atau banding.
Gugatan atau banding diselesaikan di peradilan pajak dengan majelis hakim yang independen. Kesempatan memperoleh keadilan ini lebih besar dibandingkan saat keberatan. Selanjutnya ialah proses persidangan di pengadilan pajak. Proses persidangan di pengadilan pajak ini tentu harus memiliki alat-alat bukti seperti surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim dan lain sebagainya. Dan pihak tidak boleh pihak dari keluarga dekat itu atau suami istri atau anak di bawah 17 tahun atau orang yang mengalami gangguan jiwa itu tidak boleh menjadi saksi. Terus selanjutnya ialah putusan pengadilan pajak. Final dan mengikat. Putusan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ialah dasar putusan. Dasar putusan ini berdasarkan penilaian bukti sesuai dengan undang-undang dan keyakinan hakim. Putusan diambil melalui musyawarah atau sejenis voting. Selanjutnya ialah jenis putusan, yaitu seperti menolak, mengabulkan, menambah pajak, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis, atau membatalkan putusan sebelumnya. Selanjutnya ialah eksekusi putusan pengadilan pajak, yang dimana putusan langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan keputusan pejabat lain dengan renggang waktu atau maksimal dengan waktu 30 hari sejak diterima. Selanjutnya ialah peninjauan kembali atau PK diajukan sesekali ke Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. PK tidak menggugurkan putusan pengadilan pajak. Selanjutnya yaitu mengenai eksekusi putusan pengadilan pajak, yang dimana putusan langsung ini dapat dilaksanakan tanpa memerlukan keputusan pejabat lain dan diberikan waktu sekitar waktunya itu maksimal 30 hari sejak diterima. Nah, seperti peninjauan kembali PK yang diajukan sesekali ke Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. PK peninjauan kembali ini tidak menggugurkan putusan pengadilan pajak, yang dimana PK ini dapat dicabut sebelum ada putusan dari Mahkamah Agung atau MA. Dan selanjutnya ialah penyelesaian sengketa pajak, yang dimana penyelesaian sengketa pajak ini terdiri dari beberapa hal, yaitu seperti keberatan. Nah, keberatan ini diajukan jika wajib pajak tidak puas dengan penetapan pajak yang diatur dalam Undang-Undang KUP, Undang-Undang PBB, Undang-Undang BPHTB, dan Undang-Undang PDRD dan lain sebagainya. Terus yang kedua ialah banding, yang dimana diajukan terhadap surat keputusan keberatan ke pengadilan pajak diatur dalam Undang-Undang KUP, Undang-Undang PBB, Undang-Undang PPHTB, dan sama seperti keberatan yang tadi. Terus yang ketiga ialah gugatan. Gugatan ini diajukan terhadap tindakan penagihan pajak yang dianggap merugikan, diatur di dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PPSP. Terus yang selanjutnya ialah sanggahan, dan sanggahan ini diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan penagihan pajak. Sanggahan ini diajukan ke pengadilan negeri sesuai dengan Undang-Undang KUP. Baiklah, di sini saya akan langsung menyimpulkan terkait tentang materi yang saya bahas tadi, yaitu mengenai upaya hukum penyelesaian pajak, yang dimana sengketa pajak muncul sebagai akibat wajib pajak tidak puas dengan besarnya utang pajak yang ditentukan oleh Fiskus, serta kemungkinan lain adalah penerapan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan pajak yang tidak tepat, sehingga wajib pajak ini merasa dirugikan. Nah, mengingat bahwa hukum pajak ini adalah
yang membahas tentang hak dan kewajiban bagi wajib pajak maupun Fiskus, maka ketika wajib pajak merasa dirugikan oleh keputusan Fiskus, maka hal ini atau hak wajib pajak itu menuntut penyelesaian terkait dengan penyelesaian sengketa pajak, wajib pajak. Ini dapat menempuh beberapa jalan, yaitu seperti yang saya bahas tadi, yaitu terkait tentang keberatannya, banding, terus gugatan atau senggahannya. Sehingga hal ini mengajukan gugatan ke pengadilan pajak, dan seandainya wajib pajak ini belum puas dan mengajukan peninjauan kembali kepada MA atau Mahkamah Agung, itu semua dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya bahwa masyarakat sebagai wajib pajak ini atas kinerja Fiskus serta prinsip dasar bahwa pajak dipungut demi kesejahteraan rakyat karena dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait tentang implementasi kasus atau permasalahan dalam sengketa pajak sekaligus solusinya, yaitu yang pertama kasus keberatan atas penetapan pajak, yang dimana contoh kasusnya yaitu semisal sebuah perusahaan menerima surat ketetapan dari pajak dari Direktorat Jenderal Pajak yang menetapkan pajaknya itu terhitung atau terutang itu sebesar 500 juta. Maka perusahaan ini merasa jumlah ini terlalu tinggi karena beberapa pengeluaran yang mereka klaim sebagai biaya operasional yang diakui oleh Fiskus. Maka solusinya yaitu perusahaan ini kemudian mengajukan banding ke pengadilan pajak. Maka majelis hakim pengadilan pajak ini menilai ulang bukti yang diajukan oleh perusahaan tersebut dan memutuskan untuk mengurangi jumlah pajak terutang menjadi sekitar 350 juta dan dikurangi lah istilahnya begitu. Terus yang kedua ialah kasus banding atas keputusan keberatan. Semisal contoh kasusnya yaitu wajib pajak. Semisal wajib pajak ini si Budi ini tidak setuju dengan surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh kepala daerah yang menetapkan pajak bumi dan bangunan atau PBB properti miliknya terlalu tinggi. Maka solusinya yaitu setelah melalui proses pembuktian dan pendapat ahli mengenai nilai properti, maka pengadilan pajak ini mengabulkan sebagian banding Budi dan menetapkan PBB yang lebih rendah gitu. Terus yang ketiga ialah kasus gugatan atas tindakan penagihan pajak. Nah, kasus gugatan atas tindakan penagihan pajak ini contoh kasusnya seperti wajib pajak. Semisal sebuah perusahaan PT ABC semisal merasa dirugikan oleh tindakan penagihan pajak oleh Fiskus yang mengeluarkan surat paksa untuk membayar pajak yang menurut PT ABC ini sudah dibayarkan gitu. Maka solusinya yaitu maka pengadilan pajak memutuskan untuk membatalkan surat paksa dan memerintahkan Fiskus untuk menghentikan penagihan terhadap PT ABC tersebut. Dan selanjutnya ialah kasus sanggahan pihak ketiga atas penyitaan barang. Contoh kasusnya yaitu pihak ketiga seperti Tono misalnya. Tono ini merasa dirugikan karena mobil miliknya itu disita oleh Fiskus sebagai bagian dari penagihan pajak terhadap pemilik lama mobil tersebut yang tidak melunasi pajak terutang. Maka solusinya yaitu pengadilan negeri memerintahkan Fiskus untuk mengembalikan mobil kepada Tono dan menangguhkan penagihan terhadap barang tersebut. Dan yang terakhir ialah kasus peninjauan kembali atau PK, yang dimana contoh kasusnya yaitu semisal wajib pajak atau sebuah perusahaan ini tidak puas dengan putusan pengadilan pajak yang menolak gugatan mereka terhadap penetapan pajak. Maka solusi yang diberikan yaitu
Mahkamah Agung atau MA ini memeriksa kembali kasus tersebut dan memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan pajak serta memerintahkan penyesuaian atau penetapan pajak yang dianggap terlalu tinggi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.